kondisi kambing-kambing yang terrecording ini adalah maskot-maskot juaranya Pak Togori Dampiak Lamuseto. Yang belum ada Lamuseto waktu itu ada Bento, Gombloh. Nah, Gombloh adalah memiliki profil singkat. Nahkoda tidak lain lagi, terkenal dan luar biasa. Ini siapa yang tahu? Maksudnya fasilitas disediakan kambing perahnya, sehingga ada pengunjung-pengunjung yang paling disukai adalah merah susu langsung dan diminum langsung. Karena menurut riset, susu kambing adalah nomor 2 dari ASI katanya. Setara dengan susu ASI. Setara dengan susu ASI, dan itu membentuk sistem imun bagi tubuh-tubuh kita untuk menjaga stabilitas kesehatan di masa pandemi. Iya, betul. Saya beranikan diri bahwa Etawa waktu itu versus COVID. Karena kalau yang ada di Kali Gesing, ketika orang rajin dan rutin meminum susu kambing Etawa, badan juga fit. Dan imun kita terjaga. Oke, ini yang mana yang dikasih nama Angel Karamoy? Yang dikasih nama Angel sama Mbak Angel yang ini. Iya, namanya juga Angel Karamoy. Ini betina. Karena ini terpilih paling cantik gitu kan ya. Kok Mbak Angel bisa paham kalau kambing ini cantik? Ya, saya juga nggak tahu. Saya pilihin yang ini karena Mas Ucup kelihatan hitam, ya saya kasih ya. Jantan itu. Dikasih nama Prabu. Ini kasih nama Prabu. Iya. Kayak lanangku ya. Putri Otonomi juga ngasih nama. Yang mana lagi? Gracia itu ngasih nama ini nih. Ini nih. Ini sama ini. Dua ini dikasih nama siapa harus apa? Ya ini namanya Dino, ini Sino. Ini anak Lamus, ini anak Gading. Kenapa? Filosofi Jawa sering berkata bahwa kondisi kita lihat dari ibu-ibu yang baru melahirkan pasti ditanya jagung apa tempe. Dan yang saya pegang hari ini adalah jagung. Karena dalam filosofi Jawa adalah jagung itu membentuk suatu simetris, membentuk suatu karakter, membentuk suatu bentuk yang mirip-mirip. Dalam kita memasuki sebuah desa wisata, kita harus melakukan protokol kesehatan yang benar dan baik tentunya. Karena di sini sudah disediakan sanitizer serta alat-alat untuk cuci tangan. Akhirnya bagaimana caranya kita pakai? Kita celur-celurkan dulu bagian yang ini untuk sabunnya, bodo janit, ya. Dan kita corcorkan airnya, supaya nanti terjadi kejalinan kebersihan agar supaya kita tidak terinfeksi baik virus-virus PMK ataupun apa. Karena barangkali yang ditakutkan adalah karena ini masih COVID dan baju yang saya dalam COVID-19 dan juga karena masih trending PMK, kita harus menjaga kebersihan secara maksimal. Dan banyak yang akan kita jelaskan bahwa intinya pagi ini adalah kita adalah sebuah masuk desa wisata Pandarejo terkait dengan ada beberapa pintu itu dengan cara scan QR code barcode. Di sini sudah ada, scan di sini. Sebelum memasuki lokasi ini scan kode QR untuk pelacakan kontak. Nah, install pelindung dan install peduli dan lindungi. Buat akun. Lakukan registrasi untuk membuat akun. Sudah punya akun? Silahkan lukan. Iki nek orang vaksin orang untuk masuk. Berarti ngono. Mati iki urusan. Scan QR, tekan scan QR kode di halaman home dan konfirmasi check-in lokasimu. Ojo check-in ning kono kae, ning lokasimu. Dan ini barcode-nya yang sudah dibesarkan. Alamat websitenya juga pandarejo.com. Dan ini adalah sebuah terkait dengan informasi yang ada di desa wisata. Terkait yang akan kita datangi adalah dengan Desa Wisata Pandarejo Padepokan Gori Dampiak. Di sini adalah wisata edukasi yang terkait dengan ternak-ternak, baik itu merah susu, minum susu, ngenyut susu, dan lain sebagainya. Dan di sini fenomenal karena sudah banyak didatangi teman-teman, artis-artis Indonesia yang kodang-kodang dan putri-putri tercantik otonomi daerah ataupun otonomi apa sih? Kelali ya. Pak Sandiaga Uno juga sudah pernah datang ke sini terkait dengan eksotik wilayahnya. Dan ketika kita melihat dari ini yang dibuat, saya sendiri untuk manggul 1 batang aja tidak kuat, apalagi 4 batang. Kalau kita sudah memasuki wilayah edukasi ataupun wilayah wisata, tentunya taman-taman yang indah, yang ini sudah diincup-incup. Dan di sini, ketika kita melihat kondisi kambing-kambing yang terrecording, ini adalah maskot-maskot juaranya Pak Togori Dampiak Lamuseto. Yang belum ada Lamuseto waktu itu ada Bento, Save the Life Story Pandarejo.com. Iki aku rapate genah artine.
Yang jelas Bento adalah kambing pejantan breeding pertama pada saat itu Goridampiak Farm. Dirintis Bento dipelihara Goridampiak sejak tahun 2010 dan merupakan kambing maskot dan pejantan dominan kala itu. Diberi nama Bento karena memiliki banyak pasangan. Nah, kowe duwe banyak pasangan apa ora gimana? Nek kowe banyak pasangan tak jenenge Bento kowe. Gombloh. Nah, Gombloh adalah memiliki profil singkat. Save the life of story lagi. Pandarejo.com. Gombloh adalah pejantan dominan kedua yang tinggal di Goridampiak Farm menggantikan Bento. Ia merupakan keturunan kambing pejantan Brawijaya. Waduh. Yang berasal dari Yogyakarta. Brawijaya sendiri merupakan pejantan Etawa yang cukup terkenal kala itu. Gombloh dipelihara di Goridampiak sejak tahun 2012. Ia menjadi maskot pejantan Etawa yang baru dari Goridampiak dipelihara sebagai kambing kelanganan kesayangan Pak Suyanto. Selaku pemilik tidak melepas Gombloh meski ditawar dengan harga tinggi. Ia memelihara Gombloh hingga tutup usia tahun 2017. Gombloh telah mewariskan anakan berkualitas di Padepokan Goridampiak Farm. Nahkoda tidak lain lagi. Kamu bisa nggak menahkodai? Nahkodai siapa, Bos? Menahkodai siapa? Sing biasanya kok nahkodai siapa? Kau senang yang berambut panjang atau berambut pendek? Panjang lah, Bos. Nah, bener. Karena kalau kuda-kudaan pegangnya bisa presisi, penak. Ada sengkek-sengkeknya. Nah, ini kenapa dikasih nahkoda? Nahkoda adalah kambing pejantan yang didatangkan di Goridampiak Farm tahun 2016. Nahkoda didatangkan untuk dijadikan pendamping Lamuseto sebagai pejantan siap kawin. Nahkoda adalah kambing luri keturunan Sawunggalih. Kambing pejantan yang cukup terkenal kala itu. Salah satu peran nahkoda adalah menggantikan Lamuseto ketika pergi berkompetisi keluar kota. Sama seperti pejantan unggulannya, nahkoda juga merupakan maskot Goridampiak Farm. Ia dipelihara sampai tutup usia tahun 2017. Meskipun hanya tinggal selama 1 tahun, nahkoda telah mewariskan keturunan yang berkualitas. Kambingnya yang membuat terkenal dan luar biasa. Ini siapa yang tanda tangan? Siapa? Pak Sandi, Bos. Sandiaga Uno Salahuddin. Bos harap tanda tangan kono, Bos. Tanggal 12 bulan 10 2021. Tanda tangan gue payune mek nang bank. Nak pengajuan nang BRI. Alah li tanda tangan ngantek sak kandele buku skripsi. Lamuseto 2 Maret 2015. Ini mungkin lahirnya. Dan ini Lamuseto merupakan kambing PRA sekali gesing keturunan pejantan terbaik desa Pandarejo. Lamuseto adalah kambing milik Goridampiak yang memiliki segudang prestasi, di antaranya juara 2 kelas D tahun 2015, juara 1 kontes nasional kambing kali gesing kelas pejantan A tahun 2018, juara 1 kelas pejantan A kontes kambing nasional Piala Bupati tahun 2018, juara 3 kontes Piala Raja kelas pejantan A di Sleman, juara 1 kelas pejantan A kontes kambing Purworejo tahun 2019, juara 1 kelas pejantan A kontes nasional Bupati Kap Bantul 2019, juara 1 kelas pejantan A kontes ternak Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Saat ini Lamuseto merupakan kambing pejantan dominan di Goridampiak. Namun saya memiliki seseorang yang memiliki juara yang tinggi, juara bertahan menjomblo sampai saat ini. Dan tentunya adalah salah satu lagi pendatang yang ada di wilayah wisata Padepokan Goridampiak. Di antaranya adalah berikut. Plat H. Plat H ini adalah pendatang mungkin dari mana nanti kita juga akan review. Di sisi lain presisinya adalah harus pakai helm karena luar kota, dan ada dua tas di sini. Tentunya kita tidak berani membuka apakah ini telekeman atau pakai apa. Nanti tentunya kita akan ngobrol yang pemiliknya, tentunya pemiliknya tas maksudnya. Dan kondisi hari ini langsung saja pada topik inti, kita undang narasumber terbaik kita saat pagi ini dengan ownernya Padepokan Goridampiak, Pak To Lamuseto, dan nanti juga dengan pendatang-pendatangnya mungkin, Pak To ya. Oke, Pak To. Iya, Mas. Mari kita hadirkan dan sudah ada di depan kita semua. Sudah ada di depan layar kaca panjenengan semua, Pak To Goridampiak. Inilah sosok pemilik Padepokan Goridampiak. Oke, konsep awal utama yang sampean bentuk sehingga di sini menjadi pusat edukasi kambing, itu konsep awalnya bermula dari bagaimana dan siapa ini, Pak To? Konsep awal berdirinya edukasi di Padepokan Goridampiak itu sebenarnya dari Desa Wisata Pandarejo. Oke. Itu berawal dari tengah pandemi COVID. Ya, Oke. Tahun 2020 bulan September kalau nggak salah. Pandemi itu sempat mengguncang dunia, mengguncang Indonesia, dan itu berpengaruh terhadap wisata. Ya, wisata. Dan di Desa Wisata Pandarejo itu ada 2 objek wisata alam, Gunung Gajah dan Gunung Sebutrong. Baik. Ya.
Dan itu karena COVID itu tidak ada pengunjung, sepi bergerumbul lagi, nggak pernah dibersihkan karena nggak ada pengunjung. Nah di situ Mas Desi Nugroho, salah satu pemuda di Desa Panarjo, berinisiatif untuk membangkitkan wisata di Desa Panarjo dengan menjadikan desa wisata Panarjo untuk khususnya untuk edukasi ternak. Edukasi ternak juga. Dan saya diajak bergabung untuk melengkapi dari paket desa wisata tersebut. Desa wisata Panarjo itu. Di sisi lain ada desa wisata Panarjo adalah fenomena alam. Artinya wisata alam ya. Iya, wisata alam. Nah, di situ dikolaborasikan dan di sini ada wisata edukasi yang adalah nama kerennya adalah Timun Wungkuk itu zaman Pak To. Dan ini dipaketkan sebagai paket desa wisata Panarjo terkait dengan edukasi kambing yang ada di Padepokan Korida. Terkait dari sisi edukasi kambing itu poin-poin pentingnya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dan teman-teman bisa lihat itu apa aja poinnya Pak To? Yang pertama itu edukasi kambing di Padepokan Korida itu pertama pengenalan kambing PE Ras Kali Gesing. Betul. Karena jarang yang tahu. Untuk wisatawan-wisatawan itu yang tahu tentang kambing PE Ras Kali Gesing. Taunya kambing kok gede banget, kambing apa kok gitu. Beda dari yang lain. Beda dengan yang lain, kambing kok bersih amat gitu. Nah, di situ kita sejarah kambing PE Ras Kali Gesing. Jadi budidaya. Terus edukasinya di sini selanjutnya termasuk menyusui anak kambing cempe. Dan yang paling ibaratnya paling digemari wisatawan di sini itu memerah susu. Meminum susu langsung di Padepokan Korida. Dan itu disediakan demonya ya. Iya. Maksudnya fasilitas disediakan kambing perahnya sehingga ada pengunjung-pengunjung yang paling disukai adalah merah susu langsung dan diminum langsung. Karena menurut riset susu kambing adalah nomor 2 dari ASI katanya. Setara dengan susu ASI. Dan itu membentuk sistem imun bagi tubuh kita untuk menjaga stabilitas kesehatan di masa pandemi. Iya, betul Mas. Ada testimoni enggak Pak To? Saya memberanikan diri bahwa Etawa waktu itu versus COVID. Karena kalau yang ada di Kali Gesing, ketika orang rajin dan rutin meminum susu kambing Etawa, badan juga fit. Dan imun kita terjaga. Dan tidak banyak angka kematian ataupun resiko kena dan di COVID. Kali Gesing sendiri bisa ditekan. Kasus hampir 0% ya. Ada beberapa persen aja gitu. Menghela napas panjang dan luar biasa karena ternyata susu kambing Etawa juga ada manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Selama ini bagi yang belum pernah minum susu kambing PE Ras Kali Gesing itu pasti terhipnotis dengan bau perengus, amis gitu. Padahal kalau kita merahnya dengan cara baik dan benar, wadai juga benar, ya itu tetap tidak perengus. Enggak perengus. Ya ada cuman dikit lah. Dikit tetap ya. Bau perengusnya ada cuman enggak menyengat gitu loh. Jadi yang selama ini enggak pernah minum susu, belum pernah itu alhamdulillah sampai di Padepokan Korida berani minum susu, bahkan seperti Mas Menteri Sandiaga Uno. Terus kemarin putri-putri Putri Otonomi Indonesia berkunjung ke Desa Wisata Panarjo itu juga memerah sendiri meminum langsung. Mas Ucup Klaten dan Mbak Angel Karamoy itu juga. Bahkan Mbak Angel Karamoy itu termasuk beliaunya kan termasuk artis kondang lah ya. Dan belum pernah minum susu. Ya. Bahkan mungkin lihat kambing ini mungkin baru di TV-TV ataupun baru pertama kali mungkin datang langsung. Baru pertama kali kemarin ini. Padahal Mbak Angel Karamoy itu artis yang luar biasa dan cantiknya luar biasa. Dan sama Mas Ucup. Dan itu sampai juga melihat demo-demonya juga wisata ke sini sampai cempe, memerah. Bang memandikan juga kemarin, memandikan juga. Iya, memandikan lamus kemarin Mbak. Dan beliau-beliau itu asik bisa menikmati ya? Iya, menikmati, ngasih pakan itu ya karena beliaunya itu seperti Mbak Angel itu belum pernah melihat kambing ini, jadi menyusui itu benar-benar dinikmati. Ngasih pakan itu juga kayaknya sambil berinteraksi dengan ternaknya gitu loh. Itu kudus lah Mbak Angel? Belum, tapi rencana mau beli, rencana. Katanya ada juga yang kambingnya di sini yang dikasih nama Angel Karamoy. Iya, betul. Sama yang seperti apa? Mas Ucup itu juga berdua mereka kasih nama. Ini kambingnya. Dan ini juga dua teman kita ini adalah salah satu pengunjung juga dari mana tadi? Kendal. Kota Kendal. Ini yang mana yang dikasih nama Angel Karamoy? Yang dikasih nama Angel sama Mbak Angel yang ini. Iya, namanya juga Angel Karamoy. Ini betina. Karena ini terpilih paling cantik gitu paling ya. Dan
dan secantik Mbak Angel Karamoy. Ya, gitu. beliau milih sendiri, ini yang dipilih. Sama Mbak Angel dikasih nama beliaunya gitu loh. Kok Mbak Angel bisa paham kalau kambing ini cantik? Ya, saya juga gak tahu feeling atau gimana gitu loh. Oke, berarti yang ini mungkin jadi kalau ini dikasih nama Angel Karamoy jadi tidak dijual nih. Sebagai kenangan mungkin ya. Belum tahu juga. Nah, ini yang satunya dikasih nama sama Mas Ucup. Saya pilihin yang ini karena Mas Ucup kelihatan hitam, ya saya kasih yang jantan itu. Oke. Dikasih nama Prabu. Ini kasih nama Prabu. Iya. Kayak lanangku ya. Iya. Jadi ini karena Mas Ucup ireng. Terus milih sing ireng. Saya kasih yang hitam, Mas Ucup kasih nama yang ini gitu loh. Oke. Dan ini yang dipilih dan yang dikasih nama Prabu ya. Iya. Oke, Terus yang kemarin Putri Otonomi juga ngasih nama. Yang mana lagi? Gracia itu ngasih nama ini Mbak nih. Gracia. Ini nih. Ini sama ini. Dua ini. Dua ini Dikasih nama siapa harus apa? Ya, ini namanya Dino, ini Sino. Ini anak lamus, ini anak gading. Dino sama Sino. Sino ya. Seperti ini ya. Sampai kedatangan artis-artis yang luar biasa karena ini di sini progresnya bagus Pak Toh ya. Ya bisa juga. Dari edukasinya mungkin dari edukasi. Ya, edukasinya di sini itu menyusui cempe pakai dot. Terus ngasih pakan ternaknya, ngasih pakan kambing. Di sisi lain edukasinya selain itu ada enggak paket yang lain Pak Toh di wilayah sekitaran sini? Misalnya apakah ada edukasi nanti pembuatan kandang atau perawatan cempe? Belum sampai ke situ. Belum ya? Belum sampai ke budidaya, belum. Yang budidaya kambing ras racing belum ada. Berarti edukasi tentang perawatan kambing juga seperti biar salon kambing. Itu belum juga. Bahasa itu mani apa itulah. Mani pedicure. Ah, itu. Mani pedicure. Ya, itu termasuk perawatan itu. Oke. Jadi, memandikan kambing, motong kuku, motong tanduk gitu loh. Itu sudah termasuk di perawatan ya? Iya, perawatan. Dan topik hari ini adalah wisata, namun wisatanya edukasi terkait dengan kambing, dan kita ini ada salah satu dua pengunjung ya Pak Iya, ya? dari ini boleh dong kita Kendal. kenalkan. Untuk yang ini namanya Mas Ari siapa? Ari Wibowo, Ari siapa? Ya. Oh, Mas Ari saja. Oke, ini beralamat tepatnya dari mana nih? Dari Kota Kendal. Kota Kendal. Oke, sudah kencan sebelumnya dengan Pak Toh? Belum. Hanya ini langsung saja Langsung masuk ya. saja. Tadi katanya sudah ke kandang Kakak TV. Ya. Cuman kosong. Terus Terus ada informasi kalau kita di sini? ada. Oke, berusul. Luar biasa. Dan perjuangan hari ini misinya apa ini Mas kalau kita boleh ngomong? Isinya kita mau belajar ini. Oke. Pembudayaan kambing etawa. Ada ketertarikan khusus? Ada pastinya. Yang bikin tertarik apa nih sih? Kita perlu tanya juga ya Pak Toh ya? Iya. Yang bikin tertarik apa sih Mas Ari? Ya, posturnya beda sama yang kambing-kambing biasanya itu. Oke, beda dengan yang kambing-kambing lokal kali ya. Kambing lokal. Jenengan percaya enggak kalau ini adalah ikon khusus terbaik di Indonesia? Percaya kita juga ini sangat tertarik dengan kambing yang kambing PE. Oke, karena ini satu-satunya produk yang tidak ada di luar negeri. Dan ini yang kita miliki dan ini harus kita kembangkan dan ini ikon terbaiknya. Salah satu pelatuan 7 pelatuan UFA kambing lokal Indonesia. Nah, seperti itu. Ini jadi kita sebagai warga Indonesia tentunya apalagi Jawa Tengah mesti punya tanggung jawab yang sama. Iya. Corone bangga ada tanggung jawab yang melu ngurus Mas ya. Betul sekali. Oke, dan ini luar biasa. Ini Mas Ari, coba kita lihat yang satu lagi. Yang satu lagi. Dan ini juga salah satu pendekarnya juga dari Kendal juga. Iya. Ini tadi temannya Mas Ari ya? Teman. Oke. Tadi berboncengan? Betul. Oke. Sudah ada berapakah di rumah? Lumayan. Kita punya 4 ekor. 4 ekor ya? Ekonomisan tapi. Ekonomisan. Tapi rencana juga mau tambah gitu. Tambah mau. Oke. Melestarikan. Oke, sebagai orang luar Kaligising, sebagai orang Kendal, rasa percaya dirinya atau keberanian dirinya untuk mulai mengkoleksi kambing-kambing PE 8 sampai 100%. Mantap. 8 sampai 10%, 8 sampai 90% percaya diri. Artinya Percaya diri. biasanya yang ditanyakan adalah nanti jualnya bagaimana. Biasanya penyakitnya di situ ya. Iya. Nanti kita sebagai teman Kita nanti sosialisasi ke senior-senior yang Iya. ada. yang perlu paling penting adalah kita bangun jaringan ya Pak. Iya, ya? betul. Jaringan itu paling utama. Yang utama jaringan. Nah, di antaranya kita harus cari bakul-bakul yang amanah. Satu. Kedua nanti cari-cari relasi-relasi yang bisa dipercaya. Artinya apa? Sing dari segala bentuk sesuatu ini bisa dipercaya. Aja mek dole wedhus tok ditengkur kakekne. Iya. Ya, repot kok dadine. Repot akhirnya bulet ae. Nah, nanti malah Kakak TV sing mek dadi nggih sambat ae. Repot ya gula nyauri kabeh kanca ya. Oke, berarti semangatnya luar biasa dong tentunya ya. Nanti di progres ke depan dan bikin suasana yang beda kita di Jawa Tengah. Nanti kita colek Pak Ganjar Pranowo sebelum jadi RI 1. Mudah-mudahan jadi RI 1 mungkin ya. Iya, amin. Kita mengharapkan ya. Iya. Oke, nanti Pak Ganjar Pranowo, Pak Ganjar ini ikonnya luar biasa yang ada di Kaligising dan wilayah Jawa Tengah sudah hampir semua menjangkau Pak Toh ya. Iya, hampir semua. Oke. Terus cita-cita di desa wisata ini harapan ke depan mau dikembangkan dari sisi apa lagi Pak Toh? Sisi kerajinan.
Kerajinan. Kerajinan Dalam bentuk kerajinan itu terkait dengan kambing atau enggak, kerajinan kayu, kulintang, bikin kulintang. Oh, bikin kulintang Iya. dari kayu. Di Setedun. Oh, di situ dulu. Iya. Kalau yang di sini ada pengembangan ikon edukasinya selain yang sudah diterapkan, ada enggak wacana? Wacana ada, pelatihan budidaya. Nah, betul. Inilah yang paling Pelatihan budidaya. dibutuhkan. Iya. Nanti harus Jadi, ada dong harusnya disediakan. biar peternak itu enggak kok cuman bisanya itu cuman beli. Harus belajar dulu sebelum beli. Jadi di sini kedepannya bisa untuk edukasi ini, pelatihan budidaya. Betul. Karena kalau enggak dengan ilmu itu ya Menyengsarakan pasti lagi. itu seperti slogan yang di atas itu. Beternak dengan ilmu itu menyenangkan, tapi tanpa ilmu Iya, karena biarpun disediain duit sekarung buat beli kambing, Entek. kalau nggak tahu perawatannya ya betul. ambiar. Itulah yang paling pokok. Iya. Dan ini adalah yang kita tunggu-tunggu adalah dalam wahana edukasinya kambing ini adalah cara budidaya Iya, baik dan pelatihan budidaya. benar. Iya. Oke, thank you Pak To. Iya, Mas. Thank you. Dan ini kita tadi sempat juga nanti juklis hanya untuk kepentingan TikTok dan Instagram, ada sudah kita jelaskan. Karena di pesona Sabta Pesona ini adalah aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Itu adalah moto visi misi dari Iya. Desa Wisata Dan Panarjo. yang paling ini yang terakhir, Kenangan itu. Kalau saya tidak berani cerita, Setiap kan? pengunjung Harus kalau ada bisa kenangan. dari sini bawa kenangan. Oke. Syukur-syukur bisa balik lagi karena teringat Desa Wisata Panarjo gitu. Syukur-syukur kalau mau dapat kenangan juga beli cempe-cempenya Pak. Ya, Nah, nanti bisa biar ada juga. kenang-kenangan Bisa kan. juga. Tapi kalau belum siap Untuk ngerawat juga perawatnya ya kita nggak mewajibkan ngasih, lah ya. nggak ngasih. Yang penting teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya Pak Sandiaga Uno, juga Mas Ucup Laten, Mbak Angel Karamoy, serta Putri Otonomi Daerah ya Indonesia yang sudah datang ke sini, tentunya mereka bersama sudah memiliki kenangan yang luar biasa. Karena ini adalah sebuah wahana nasional yang bahkan perlu kita kembangkan. Karena ini produk eksotik yang ada di Indonesia. Lokal kali gesing Yang Indonesia. luar biasa. Indonesia kita punya. Iya. Oke, thank you teman-teman. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kalising TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat siang dan matur nuwun. Sungguh tak dengar mau. Itu lah.